Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian nyamankah dengan tempat duduk kalian? Mungkin ada sampah atau hal apa yang bisa mengganggu kalian, bisa diambil dan dibuang saja. Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Allah supaya diberi kelancaran pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua memimpin doa. Ibu siap pada amal. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu barangkali teman-teman yang dimaksud. Oke, ini Mas Ayu Gandasari, ada? Ika Amalia Sofalela, ada? Naila Tushifa, ada? Asmi Marul Aulia. Nah, sekarang kita pertama akan belajar mengenai tata cara atau penyelenggaraan jenazah dan hikmahnya. Berhubung tidak ada PowerPoint, apa namanya? Mohon maaf, proyektor. Jadi Ibu akan memperlihatkan kalian berbeda saja melalui laptop. Oke, masih semangat kan? Masih. Puasa lancar? Alhamdulillah. Oke, semangat. Meskipun kita dalam keadaan berpuasa, tidak menjadi halangan untuk kita belajar pada pagi hari ini. Betul? Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kalian pada PowerPoint. Jelas atau kurang jelas? Mengenai tata cara pelaksanaan mengurus jenazah dan apa hikmahnya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan mengurus jenazah dan hikmahnya. Kita awali dengan kompetensi dasar, yaitu meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah, lalu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya, lalu yang terakhir itu memperagakan tata cara penyelenggaraan pengurusan jenazah. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita nantinya? Itu kalian dapat meyakini kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal, lalu dapat menjelaskan bagaimana tata cara untuk memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, lalu menguburkan, dan apa yang hikmah yang akan kita dapat setelah kita menjelaskan berbagai tata cara dalam pengurusan jenazah. Lalu yang ketiga, dapat menirukan tata cara penyelenggaraan pengurusan jenazah. Nantinya kalian akan setelah kalian dapat menjelaskan dari pengertian memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, nanti kalian akan langsung dapat menirukan itu dengan cara mempraktekannya. Lalu, penilaian Ibu di sini ambil dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari spiritualnya nanti kalian apakah yakin dengan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk dalam pengurusan jenazah. Nah, untuk sosialnya nanti kalian Ibu akan menilai kalian dari bagaimana kalian bersosial kepada teman dalam materi pengurusan jenazah. Lalu yang ketiga, pengetahuan, Ibu akan mengatas kalian bisa dari lisan maupun tulisan, yaitu nantinya bisa tugas mandiri. Nah, yang ketiga ada keterampilan, nanti Ibu akan ambil dari kamu memperagakan atau bisa mempraktekkan dari mulai memandikan sampai dengan menguburkan. Nah, ini peta konsepnya atau pembelajaran nantinya kita bisa dibacakan. Oke. Nah, ada yang
nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa akan mengalami kematian di Al-Imran. Nah, di sini ada orang yang sedang memandikan jenazah. Lalu yang ini terdapat surah Al-A'raf, yaitu ayat 34. Mungkin Banaila bisa dibacakan? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dari ayat Quran surah Al-Imran dan gambar tadi dan juga Quran surah Al-A'raf itu maksudnya, ada yang tahu maksudnya? Tidak ada. Belum ya, belum. Jadi maksudnya pasti kematian itu ada dan kita semua akan mengalaminya. Lalu dari di sini kita bisa ambil bahwasanya tidak ada batas waktu. Jadi Allah bisa mengambil kapanpun Allah mau untuk bisa mengambil kita, dan dengan kita itu bersiap bahwasanya tidak takut untuk mati begitu. Jadi persiapan diri kita dengan cara berbanyak ibadah lalu bertakwa kepada Allah. Jadi nantinya tidak ada rasa ketakutan. Jadi kan di sini tidak ada yang tahu ya waktunya kita akan diambil oleh Allah itu kapan. Jadi mulai dari sekarang persiapkan dengan memperbanyak ibadah. Nah, masuk ke dalam materi yaitu kewajiban mengurus jenazah. Jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat. Lalu apa sih hukumnya kita mengurus jenazah? Yaitu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban terhadap umat Islam yang mana apabila telah dilakukan oleh beberapa orang atau telah ada yang mewakilkan, maka gugur kewajiban bagi umat Islam yang lainnya. Jadi fardu kifayah ini bisa dijelaskan misal kita ada orang yang sedang meninggal dunia, lalu hukumnya itu kita melaksanakan atau mengurus jenazah tersebut. Di sini kan pastinya ada orang banyak, jadinya dari salah satu kita ada yang mengurus, maka gugur tanggungan kita yang umat Islam yang lain. Misal kayak Mbak Ika mengurus jenazah, maka Mbak Dimas, Mbak Ella, sama Mbak Asmi itu kewajibannya itu gugur karena sudah ada yang mewakilkan, yaitu Mbak Ika. Tapi jika tidak ada sama sekali yang melakukan, maka berdampak dosa akan kita semua. Jadi semisal tidak ada yang mau mengurus jenazah, maka berdosa kita karena tadi sudah dikatakan hukumnya yaitu fardu kifayah, maka harus ada salah satu dari kita yang melakukan. Lalu apa saja kewajiban kita terhadap saudara kita yang telah meninggal? Mesti ada yang tahu? Belum tahu. Ya, tadi Ibu jelaskan yaitu pertama apa? Baiklah, boleh baca. Memandikan. Baiklah. Basmi. Benimas. Nah, jadi mengurus jenazah itu meliputi dari 4 hal. Yang pertama, memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, lalu menguburkan. Nah, ada beberapa pengecualian dalam mengurus jenazah. Yang pertama itu jika jenazahnya meninggal dunia karena syahid seperti peperangan dalam medan perang untuk membela agama Islam, maka tidak diwajibkan untuk dimandikan dan dikafani lalu tanpa disolatkan. Akan tetapi dalam peperangan biasanya kan orang bajunya itu kadang ada yang robek atau kekurangan atau hilang, jadi boleh ditambahkan untuk ditutupkan dengan tujuan menutup auratnya. Lalu yang kedua, orang yang meninggal dunia ketika sedang melakukan ihram, baik ihram haji ataupun umrah, dan belum melakukan tahallul ihram, maka dikafani menggunakan pakaian ihramnya dengan kepala terbuka. Nah, semisal ada orang haji ataupun umrah belum melakukan tahallul, nah itu ketika melakukan tiba-tiba Allah mencabut nyawanya atau meninggal dunia dalam mereka melaksanakan haji atau umrah, maka dari kafannya itu atau baju yang akan, atau bisa dikatakan kafannya itu
diambil dari baju yang sedang digunakan ketika mereka melakukan ihram. Nah, dan bayi yang dilahirkan keadaan meninggal dunia. Jika terlahir dalam keadaan meninggal dunia sempurna dalam bentuk manusia, itu maksudnya anggota tubuhnya itu masih lengkap, boleh dikafani, dimandikan, dan disolatkan. Lalu ada yang terlahir dalam keadaan belum berbentuk sempurna atau anggota tubuhnya itu masih kurang, itu bisa langsung dikafani dan dikuburkan. Nah, kematian dan kewajiban orang hidup yaitu yang tadi Ibu jelaskan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dan di sini ada jika si mayit meninggalkan hutang, maka wajib bagi keluarga mayit untuk membayar hutang tersebut, yaitu bisa kepada Allah ataupun sama manusia. Nah, membayar hutang kepada manusia itu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika ruh seorang itu tergantung, tidak setiap menuju hadirat Allah karena utangnya untuk dibayar hutang terlebih dahulu. Nah, jadi kita sebagai keluarga yang masih hidup, kita harus membayar hutang apabila si mayit itu meninggalkan hutang kepada sesama manusia. Nah, di sini ada hutang pada Allah, itu dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus membayar tanggungannya. Kadang kan kita ada orang yang meninggalkan sholat atau puasa, jadi walinya itu wajib untuk menggantikannya atau mewakilkan dari hutang tersebut. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Mungkin Ibu kurang jelas atau bagaimana? Tidak ada? Oke, mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, dan untuk tugas kalian nanti bisa mencari materi yang tadi yang Ibu jelaskan, yaitu dari kewajiban mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai dengan menguburkan. Nantinya Ibu akan jelaskan untuk pertemuan kedua kita, itu menjelaskan dari materi tersebut mulai dari memandikan lalu menguburkan. Lalu untuk selanjutnya kalian akan Ibu suruh untuk mempraktikkan tata caranya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siap di tempat duduk, siap berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke? Ibu akhiri.